Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita tentang laju reaksi. Kali ini yang kita bahas adalah persamaan laju reaksi. Untuk menyatakan sebuah laju reaksi, maka kita bisa menulis dengan persamaan laju reaksi. Kita perhatikan sebuah reaksi. Dengan koefisiennya A, B, C, D. Ini adalah sebuah persamaan reaksi biasa, di mana kita tidak bisa menentukan laju reaksi. Kenapa? Persamaan laju reaksi itu bisa ditentukan berdasarkan data percobaan. Nah, persamaan lajunya misalnya bisa dituliskan dengan K dikali dengan A berpangkat X, kemudian B berpangkat Y. Di mana nanti X dan Y itu ditentukan berdasarkan pada data hasil percobaan. Di sini K itu adalah tetapan, laju reaksi. Kemudian X adalah order reaksi. Terhadap A. Sedangkan Y ini adalah order reaksi terhadap senyawa B. Di mana nanti harga X dan Y itu ditentukan melalui data percobaan. Harga nilai K ini tergantung kepada jenis reaksinya. Suatu reaksi itu mempunyai nilai K tertentu pada suhu tertentu. Artinya adalah jika suhunya sama, maka harga K-nya juga akan sama. Selanjutnya nanti harga X plus Y, nah ini adalah merupakan order reaksi secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk pada order reaksi. Pertama adalah reaksi order 0. Apa artinya reaksi order 0? Berarti konsentrasi tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Contoh di sini adalah penguraian NH3 menjadi N2 dan H2. Maka lajunya kalau kita tulis adalah K dikali dengan konsentrasi dengan NH3 berpangkat 0. Apa artinya berpangkat 0? Berpangkat 0 artinya adalah angka apapun yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka dengan demikian lajunya adalah tetap. Kalau kita tuliskan sini, yang ini adalah laju, kemudian ini adalah konsentrasi NH3. Seperti yang kita jelaskan, karena ini adalah order 0, maka berapapun konsentrasinya, maka lajunya akan tetap. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya sini, gambarnya begini. Artinya kalau kita perhatikan di sini, ini konsentrasi NH3. Kalau konsentrasinya misalnya taruhlah di sini, lajunya berapa? Katakanlah A. Sementara kalau di sini misalnya konsentrasi NH3, lajunya adalah B. Dan perhatikan bahwa ini laju datar seperti ini, berarti dengan demikian A sesungguhnya sama dengan B. Maka dengan demikian pada order 0 konsentrasi reaksi itu tidak mempengaruhi laju reaksi.
Yang kedua adalah orde 1. Kapan terjadinya? Nah, orde 1 ini terjadi jika laju reaksi itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Dengan demikian, laju akan sama dengan K dikali dengan konsentrasi reaksi, dalam hal ini adalah CO2. Ya, karena dia berbanding lurus berarti tentunya apabila konsentrasi CO2 makin besar, lajunya juga akan makin besar. Dengan demikian, kalau kita tulis di sini, ini adalah laju. Kita bandingkan dengan konsentrasi CO2, maka kita lihat di sini, tentunya nanti yang terjadi itu adalah, maka dengan demikian, kira-kira gambarnya begini. Berarti kalau kita lihat, misalnya di titik ini, ya, kita bandingkan dua buah titik. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata kalau ini adalah A, ini adalah B. Kalau kita perhatikan, berarti konsentrasi di titik B itu akan lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi di titik A. Demikian juga lajunya. Laju di titik B juga akan lebih besar dibandingkan pada titik A. Maka dengan demikian, untuk orde pertama ini, laju reaksi itu akan sebanding dengan konsentrasi reaksinya. Semakin besar konsentrasi reaksi, maka lajunya juga akan makin besar. Yang berikutnya adalah orde 2. Kapan ini terjadi? Tentunya apabila lajunya itu sebanding dengan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Jadi dalam hal ini, kalau kita tulis laju, tentu ini adalah sama dengan K dikali konsentrasi HI berpangkat 2. Artinya adalah bahwa apabila konsentrasinya ditingkatkan 2 kali lipat dari semula, maka lajunya akan menjadi 2 berpangkat 2. Berarti 4 kali lipat lajunya. Atau kalau konsentrasinya ditingkatkan 3 kali lipat, berarti lajunya nanti akan menjadi 9 kali lipat. Maka dengan demikian, kalau kita tulis di sini hubungan antara laju dengan konsentrasi, kita bisa lihat bahwa di sini, ya, nanti yang terjadi adalah dengan demikian, maka lajunya akan sebanding dengan kuadrat dari konsentrasi HI. Jadi kalau kita contohkan tadi, kalau awalnya itu adalah konsentrasinya adalah 1, ya, berarti ini konsentrasi HI misalnya adalah sama dengan 1, berarti lajunya juga 1. Tapi kalau konsentrasi dari HI-nya adalah nanti kita menjadikan 2, maka lajunya menjadi 2 atau menjadi 4 kalinya. Kalau konsentrasinya mungkin kita tingkatkan menjadi 3 kalinya, maka lajunya juga akan menjadi 3 berpangkat 2, berarti 9 kali. Jadi kemungkinan orde reaksi itu adalah orde 0, orde 1, dan orde 2. Ini adalah reaksi nitrogen monoksida direaksikan dengan oksigen, hasilnya adalah nitrogen dioksida. Kita lihat data percobaan. Ini konsentrasi dalam molar, ini juga konsentrasi O2 dalam molar. Ini adalah lajunya. Yang pertama datanya adalah 0,1, ini juga 0,1. Lajunya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3. Dan seterusnya, bisa dilihat di sini datanya.
Yang pertama adalah tentukan order reaksi. Berarti kita nanti akan menentukan order reaksi terhadap NO dan O2. Kemudian baru order reaksi totalnya. Kemudian yang kedua adalah hitung harga K-nya berapa. Nah, yang ketiga jika konsentrasi NO adalah 0,5 dan konsentrasi O2 adalah 0,5, hitunglah lajunya saat itu. Yang pertama adalah kita menentukan order reaksi. Nah, order reaksi di sini tentu yang kita lihat itu adalah terhadap NO dan O2. Misalnya yang kita ingin lihat itu adalah terhadap NO. Pengaruh konsentrasi NO, maka oksigennya harus tetap. Maka data yang kita bisa gunakan adalah data pertama dan kedua. Atau sebenarnya juga bisa kita gunakan data yang lainnya, data keempat dan kelima. Kita gunakan aja data 1 dan 2, berarti V2 sama dengan K kali konsentrasi NO dikali konsentrasi O2. Ini berpangkat X, ini adalah berpangkat Y. Kemudian dibagi dengan V1. Kita bandingkan K kali konsentrasi NO dan O2. Ini berpangkat Y dan ini berpangkat X dan Y. Tentu ini adalah data yang kedua. Semuanya data yang kedua, yang bawah semuanya data yang pertama. Kemudian baru kita lihat harga K, tentunya ini adalah harga K-nya adalah sama. Demikian juga tadi, karena data yang kita ambil adalah di sini adalah O2-nya itu juga sama, maka ini adalah berharga 1. Sehingga dengan demikian V2 bagi V1, V2-nya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 1,2. 10 min 3. Ini harganya adalah sama dengan, nah, konsentrasi NO pada yang kedua berapa? Yang ini 0,2. Nah, kalau di sini kan X-nya pangkatnya sama, berarti kita bisa gabung. 0,2 per 0,1. Berpangkat X. Dengan demikian, nantinya 4,8 bagi 1,2 itu adalah 4. Kemudian 0,2 bagi 0,1 itu adalah 2 berpangkat X. Maka harga X sama dengan 2. Jadi kalau kita lihat di sini, data yang digunakan adalah 1 dan 2. Tapi kita membaginya data yang lebih besar dibagi dengan data yang lebih kecil. 2 dibagi 1. Tetapi kalau kita lihat nanti, kalaupun dengan 1 dan 2, data yang pertama dibagi data yang kedua, hasilnya tetap akan sama. Dengan demikian, harga X adalah 2. Berarti lajunya ini sebanding dengan kuadrat dari konsentrasi NO. Nah, berikutnya kita coba untuk membandingkan data yang pertama dengan data yang kedua. Ya. Berarti V1 tentu akan sama dengan K kali konsentrasi NO berpangkat X dikali dengan O2 berpangkat Y. Ini adalah tentu untuk yang pertama dan pertama masing-masingnya. Sementara, nah, ini dibagi dengan V2. Sini juga dibagi dengan data yang kedua juga. Jadi kita bandingkan data yang pertama dengan data yang kedua. Ketika NO berpangkat X kali O2 berpangkat Y.
Dimana ini adalah tentu ada data yang kedua. Ini sama dengan yang tadi, harga K itu adalah tetap. Kemudian karena kita bandingkan di sini adalah yang datanya O2-nya yang sama, berarti ini adalah 1. Dengan demikian, berarti V1 ini kita lihat 1,2 10 pangkat min 3 dibagi V yang kedua 4,8 10 pangkat min 3 sama dengan, nah ini kan NO data yang pertama bagi NO data yang kedua, dan pangkatnya juga sama sehingga kita bisa gabung. Demikian, ini data yang pertamanya 0,1 dibagi dengan 0,2 berpangkat E. Karena pangkatnya sama jadi kita bisa gabung. Dengan demikian kita dapatkan sini 1,2 bagi 4,8 itu adalah 1/4 sama dengan 0,1 bagi 0,2 itu adalah setengah berpangkat E. Dengan demikian harga E kita bisa dapatkan berharga 2. Sehingga kita bisa lihat bahwa walaupun kita coba bandingkan data yang kedua dengan yang pertama, atau yang pertama dengan data yang kedua, itu akan menghasilkan angka yang sama, dimana yang lebih memungkinkan mudah bagi Anda. Nah sekarang untuk melihat order reaksi dari O2, maka yang dilakukan adalah carilah saat konsentrasi NO adalah tetap. Kalau yang tetap sebenarnya di sini ada dua data, 2 dan 4 tetap, kemudian data ketiga dan kelima juga tetap. Maka kita ambil salah satunya saja, yaitu data 2 dan yang keempat. Berarti data yang keempat kita tulis ya, berarti K kali dengan NO pangkat X, kemudian O2 berpangkat Y. Ya, ini kita bandingkan dengan yang V2 sama dengan K kali NO berpangkat X, O2 pangkatnya Y. Senang. Tentu di sini adalah data yang keempat, ini juga data yang keempat, ini adalah data yang kedua, ini data yang kedua. Karena kita tahu bahwa harga K itu adalah sama, ini adalah 1, NO-nya pun juga sama, ini juga 1. Maka dengan demikian kita baru tulis V4-nya adalah 1,44 10 pangkat min 2. Ini tentu akan sama aja dengan 14,4 10 min 3. Jadi ini 14,4 10 min 3 dibagi dengan V2-nya tadi, data yang kedua 4,8 10 min 3 sama dengan O2-nya, data yang keempat itu adalah 0,3 dibagi dengan, nah data yang keduanya itu adalah 0,1 berpangkat Y. Jadi kalau kita lihat di sini 10 pangkat min 3 10 pangkat min 3 sama 1, berarti 14,4 bagi 4,8. Ini kalau dihitung ini harganya 3 sama dengan 0,3 bagi 0,1 adalah 3 berpangkat Y. Sehingga dengan demikian Y-nya berharga 1. Dengan demikian harga Y di sini adalah 1. Sementara X sebelumnya dari perhitungan sebelumnya X sama dengan 2.
maka persamaan lajunya akan menjadi K dikali dengan konsentrasi NO berpangkat 2 dikali konsentrasi O2 di pangkat 1. Berarti order reaksinya adalah 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi reaksi ini berorder 3. Selanjutnya kita bisa menghitung harga K. Untuk menghitung harga K, kita lihat reaksinya yang mana saja. Bisa data 1, 2, 3, 4, dan 5 yang kita gunakan. Tapi kalau melihat angkanya, mungkin kita gunakan saja data yang pertama. Kita tulis lajunya seperti di sini, 1,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan harga K dikali dengan konsentrasi NO, berarti ini adalah 0,1 berpangkat, ini pangkatnya adalah 2, kemudian dikali dengan konsentrasi O2, pangkatnya adalah 1. Dengan demikian kalau kita lihat di sini, ya, berarti dengan demikian kalau ini kita rubah dalam bilangan berpangkat, berarti K kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 kali 10 pangkat min 1. Kemudian ini adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3. Dan Anda bisa lihat di sini 10 pangkat min 1 berpangkat 2, 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 1, hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Sementara di sini juga ada 10 pangkat min 3. Dengan demikian harga K bisa kita dapatkan 1,2. Selanjutnya kita coba lihat bagaimana kalau konsentrasinya adalah NO 0,5 dan O2 juga 0,5. Lajunya berapa? Jadi dengan demikian laju kita bisa tulis sama dengan K kali konsentrasi NO berpangkat 2 kali O2. Kita bisa lihat di sini K-nya tadi ada 1,2. Kemudian NO di sini adalah 0,5. 0,5 kita ganti aja dengan setengah per 2. Berpangkat 2 kali dengan 0,5, ini juga setengah, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya nanti adalah tentu 1,2. Ini setengah di pangkat 2 adalah 1/4 kali setengah 1/8. Sehingga nanti kalau Anda hitung, ya sama aja dengan 1,2 bagi 8. Hasilnya nanti adalah 1,5 kali 10 pangkat min 1. Dengan demikian, kita bisa meramalkan lajunya kalau seandainya konsentrasinya adalah 0,5 dan 0,5. Demikian juga dengan konsentrasi yang lain yang mungkin barangkali tidak ada di tabelnya, kita bisa ramalkan berapakah lajunya saat itu. Contoh yang kedua, ini adalah data hasil reaksi dari P dan Q. Kalau kita perhatikan di sini P dan Q, tentukan order reaksinya. Yang kedua, tentukan persamaan lajunya. Kalau kita perhatikan di sini, P tidak satu pun yang konsentrasinya sama. 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0,05. Sementara Q ada yang sama, 0,2, ini juga 0,2. Ini 0,1, ini juga 0,1. Nah, langkah pertama itu adalah, yang kita lihat itu adalah pengaruh dari konsentrasi P-nya dulu. Berarti pada Q yang sama. Di langkah awal, kita lihat untuk menentukan pengaruh dari P, kita lihat konsentrasi Q-nya yang sama.
Kebetulan yang sama itu ada 2, 1, 3, 4, dan 5. Kita ambil aja data yang 1, 3. Sehingga dengan demikian, yang ketiga, seperti V3 sama dengan K kali P berpangkat X, kemudian Q berpangkat Y. Ini ingat, ini data yang ketiga, ini data yang ketiga. Bagi dengan 1. K kali P. Ini tentu data yang pertama berpangkat X kali Q berpangkat Y, data yang 1. Nah, karena ini adalah sama-sama harga K, kemudian 0,2 ini sama, angkanya juga sama, sehingga dengan demikian baru kita masukin angkanya. P3 sini 0,048, dibagi dengan P1 nya 0,096 sama dengan P nya pangkat X, yang bawah juga pangkat X, berarti bisa tergabung. Berarti data yang ketiga berarti adalah 0,2 dibagi dengan 0,4 berpangkat X. Nah, kalau kita perhatikan di sini tentu hasilnya adalah 0,048 bagi 0,096, berarti ini adalah 1/2 sama dengan 0,2 bagi 0,4 juga 1/2 berpangkat X. Maka dengan demikian harga X itu adalah 1. Berarti order reaksi terhadap P itu adalah 1. Nah, bagaimana untuk menentukan order reaksi daripada Q ini, sementara P itu tidak ada satupun yang sama? Maka yang perlu kita lakukan adalah kita ambil dari Q, tetapi Q-nya berbeda. Yang berbeda misalnya antara data 2, 3 misalnya, atau 3, 4 misalnya. Maka salah satu saja yang kita ambil. Dengan demikian kita coba aja data 3 dan 4 misalnya. Berarti V3 sama dengan K kali P berpangkat, tadi pangkatnya 1, kemudian Q berpangkat Y. Ini data 3, ini data ketiga. Dibagi dengan P4. K kali. Nah, ini juga P tentu adalah data yang keempat. Ini pangkat 1. Kemudian ini Q berpangkat Y. Kita lihat P3 di sini adalah 0,048. Kemudian yang 4 0,06. Nah, ini K, ini juga K. P3 sini 0,2 dibagi dengan P4 0,1. Nah, Q juga yang ini 3 0,2 bagi 0,1 berpangkat Y. Jadi kalau kita lihat di sini angkanya samanya dengan 48 bagi 6, itu adalah 8. 0,2 bagi 0,1 itu adalah 2 kali 2 berpangkat
Y. Maka sini 4 sama dengan 2 pangkat Y. Y sama dengan 2. Dengan demikian, maka order reaksi terhadap Q itu adalah 2. Demikian dari perhitungan yang kita sudah dapatkan, berarti lajunya berarti sama dengan K kali konsentrasi P, ini tadi adalah berpangkat 1, kemudian Q pangkat 2. Ini dari hasil perhitungan kita. Sehingga dengan demikian, ini order reaksinya adalah order ketiga. Contoh berikutnya, diketahui reaksi A, B, dan C dengan data-data sebagai berikut. Ini adalah konsentrasi A dalam molar, B juga dalam molar, sedangkan C juga dalam molar. Kemudian ini adalah laju dalam molar per detik. Tentukan persamaan lajunya. Kalau kita lihat di sini, berarti reaksinya ada 3, ada A, B, dan C. Tentunya nanti persamaan lajunya nanti kita akan tulis V sama dengan K kali konsentrasi A berpangkat X, kemudian B berpangkat Y, dan konsentrasi C berpangkat Z. X, Y, dan Z, nah itulah yang akan kita tentukan. Nah, kita lihat dulu pengaruh dari A. Pengaruh dari A tentu kita akan lihat nanti B dan C yang konsentrasinya sama. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini B, misalnya data yang kedua dan ketiga, B-nya sama-sama 0,3. Demikian juga kalau C. Berarti yang berpengaruh itu adalah konsentrasi A. Jadi kalau kita perhatikan ini 0,3, ini juga 0,3. 0,25, ini juga 0,25. Berarti dengan demikian, yang berpengaruh itu nanti hanya konsentrasi A. Berarti kita mulai aja. Berarti V3 bagi dengan V2 sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali B berpangkat Y, kemudian C berpangkat Y. Ini tentu adalah data yang ketiga semuanya. Bagi dengan K kali A pangkat X, B pangkat Y, C pangkat, ini Z ya, Z. Nah tadi kita sudah sampaikan bahwa B-nya adalah sama, kemudian C-nya juga sama, K-nya juga tentu akan sama. V3 0,16 bagi dengan V2 0,04. A3 0,2 bagi dengan A2 adalah 0,1 berpangkat X. 0,16 bagi 0,04 sama dengan, berarti 16 dibagi 4, berarti adalah 4. 0,2 bagi 0,1 adalah 2 berpangkat X. Sehingga X sama dengan 2. Nah, untuk menghitung order reaksi B, itu kita cari yang A dan C-nya sama. Kita lihat di sini, ini 0,1, ini juga 0,1. Kemudian C kalau kita hitung juga sama, 0,25. Berarti pengaruhnya yang kita akan lihat itu adalah pengaruh dari konsentrasi B.
Berarti data yang kita gunakan adalah data ke-1 dan ke-2. Kita lihat berarti V2 per V1 sama dengan K kali konsentrasi A pangkat E, kemudian B berpangkat Y, C berpangkat Z. Nah, ini data yang kedua, semuanya data yang kedua. Dengan K A pangkat X, B pangkat Y, sedangkan C berpangkat Z. Yang di bawah data yang pertama. Kita lihat di sini P2 nih 0,04 bagi P1-nya dan 0,01 sama dengan, nah kita perhatikan tentu pada dalam hal ini harga K-nya mesti sama. Kemudian tadi konsentrasi A seperti ini, A terus sama. Kemudian C juga sama. Dengan demikian ini hasilnya tentu tinggal yang B aja. Yang B di sini adalah B2-nya adalah 0,3 bagi dengan sini 0,15 berpangkat Y. 0,04 bagi 0,01 itu adalah 4. 0,3 bagi 0,15 itu adalah 2 berpangkat Y. Sehingga Y kita dapatkan harganya adalah 2. Untuk selanjutnya, untuk menghitung order reaksi C, kita lihat saat konsentrasi A dan B itu adalah sama. Dan kalau kita lihat, berarti data yang kita gunakan sekarang itu adalah data 3 dan 4. Ini sama, ini sama. Maka dengan demikian, berarti P4 sama dengan K kali konsentrasi A berpangkat E, B berpangkat Y, dan C berpangkat Z. Dibagi dengan V3, ini dibagi dengan K kali A berpangkat E, B berpangkat Y, dan C berpangkat Z. Ya, ini tentu data yang keempat. Yang bawah data yang ketiga, dan ketiga. Yang jelas harga K-nya tentu akan sama. Ya, jadi 1 hasilnya. A dan B ini konsentrasinya sama. Di 1, B juga sama. Sehingga dengan demikian V4 di sini 0,32 dibagi V3 adalah 0,16 sama dengan konsentrasi C-nya adalah 0,5. Sedangkan data yang ketiga adalah 0,25 berpangkat Z. 0,32 bagi 0,16 itu adalah 2. Kemudian 0,5 bagi 0,25 adalah 2 berpangkat Z. Dengan demikian Z berharga 1. Maka dengan demikian persamaannya akan menjadi persamaan lajunya K kali konsentrasi A berpangkat 2, kemudian B berpangkat 2, dan C pangkat 1. Berarti ordernya secara keseluruhan adalah 5. Kita sudah dapatkan lajunya adalah sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 kali B pangkat 2 dan kali C
Nah, untuk menghitung harga K, kita bisa gunakan persamaan 1, 2, 3, atau 4. Kita pilih salah satu aja. Kita pilih yang termudah, mungkin ini. Ya, TP-nya adalah 0,01. Kita rubah aja menjadi 10 pangkat min 2. K. Kemudian A ini kita rubah jadi 10 pangkat min 1 pangkat 2. Ini 0,15 berarti 1,5. 10 pangkat min 1 berpangkat 2. Dan baru C nih 0,25 berarti 2,5 10 pangkat min 1. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya nanti adalah 10 pangkat min 2. Ini 10 pangkat min 1 kali kuadrat 10 pangkat min 2. Ini 1,5 kali 1,5 itu adalah 2,25. 10 pangkat min 2. Antara ini kalau dikali sama. Selanjutnya 2,25 dikali dengan ini. Ini kalau dihitung 5,625. Kemudian 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 3. Sehingga dengan demikian harga K bisa dihitung. Harga K sama dengan, ya di sini tinggal 1, ya berarti 1 per 5,625. 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu kalau kita taruh di atas berarti K sama dengan 10 pangkat 3 dibagi 5,6. Kita dapatkan harganya nanti adalah 177,7. Sama lagi yang menjadi sama dengan, kita bulatkan jadi 1,78 10 pangkat 2 kali konsentrasi A dikuadratkan konsentrasi B dikuadratkan kali konsentrasi C. Nah, inilah persamaan yang kita maksud. Untuk latihan, lihat reaksi berikut. H2 ditambah dengan NO, hasilnya adalah H2O dan N2. Berdasarkan hasil percobaan pertama, kedua, dan ketiga, ini adalah konsentrasi H2 dalam molar, kemudian konsentrasi NO juga dalam molar, dan lajunya dalam molar per detik. Ini datanya 1, 2, dan 3. Tentukan orde reaksi masing-masing untuk H2 dan O2 dan orde reaksi totalnya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai harga K-nya atau tetapannya. Yang ketiga adalah hitung laju reaksi jika konsentrasi H2 0,01 dan konsentrasi NO juga 0,01 molar. Demikianlah materi kita kali ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.